Ini kita akan masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Nah, kita ingat bahwasanya jika A pangkat 0 itu adalah 1. Dengan sifat mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk logaritma, dengan bilangan pokoknya adalah A, bilangan berpangkatnya adalah 0, dan hasilnya 1, yaitu adalah jika dan hanya jika A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Jadi di sini apapun yang log 1 itu adalah 0. Nah, di contohnya di sini. Log 1 berarti adalah 0. 2 log 1 adalah 0. 7 log 1 adalah 0. 1000 log 1 juga adalah 0. Jadi apapun yang A log 1 itu adalah 0. Kemudian kita masuk ke sifat kedua. Kita tahu bahwasanya A pangkat 1 itu adalah A. Maka dengan sifat bilangan berpangkat menjadi logaritma, maka A log A sama dengan 1. Nah, di sini contohnya log 10. Di sini kan tidak ada angka 10-nya ya. Nah, di sini sebenarnya di situ ada angka 10-nya, itu 10 log 10. Kalau tidak dibuatkan, maka di situ adalah angka 10. Karena dia udah sama, maka sama dengan 1. 2 log 2, karena sama berarti 1. 5 log 5, karena sama berarti 1. Di apapun kalau dia sama berarti nilainya adalah 1. Kemudian bentuk A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, ini kenapa itu terjadi? Kalau kita masuk ke sifat konsep bilang berpangkat, kita misalkan A pangkat A log A pangkat N kita jadikan samakan dengan Y. Apabila kita ubah dalam bentuk bilang berpangkat, maka di sini A dipangkatkan Y, bilangan pokoknya dipangkatkan dengan hasil logaritmanya, yaitu A pangkat Y sama dengan A pangkat N. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama A, maka pangkatnya kita jadi samain, yaitu Y sama dengan N. Sehingga di sini A log A pangkat N itu berarti sama dengan N. Apabila kita ubah lagi, A log A pangkat N itu sama aja dengan N dikali A log A. Karena A log A sama dengan 1, gitu ya. Sehingga ini juga akan berlaku nih. A log B pangkat N ini sama dengan N dikali A log B. Nah, sehingga sifat tadi yang kita A log B pangkat N berarti ini sama dengan N A log B. Contoh log 1000. Ini sebenarnya di sini ada angka 10-nya, berarti 10 log 10 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Nah, karena di sini adalah N-nya adalah 3, N-nya adalah 3, maka N-nya kita kedepanin, berarti 3 dikali 10 log 10. Karena sama di sini 10 log 10, berarti ini adalah nilainya adalah 1. Berarti ini sama dengan 3 kali 1 adalah 3. Contoh lain. Misalnya B sama 2 log 32. 32 bisa kita ubah menjadi 2
pangkat 5. Sehingga di sini menjadi 2 log 2 pangkat 5. Pangkatnya adalah 5 atau N-nya adalah 5. Kita kedepanin gitu. 5 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti ini sama dengan 5. Sehingga 2 log 32 sama dengan 5. Kita lihat contoh yang lain. Semakin banyak contoh, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. 3 log 1 per 3 akar 3. Ingat, 3 akar 3. Kita ubah dulu dalam bentuk bilang berpangkat. 3 ini adalah 3 pangkat 1. Sedangkan akar 3, 3 pangkat setengah. Sesuai dengan sifat bilang berpangkat, apabila dikalikan pangkatnya ditambahin. Jadi 3 pangkat 1 ditambah 1 per 2. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 2 kali 1, 1 dikali 2 gitu ya, ditambah 1 per 2. Sama dengan 3 pangkat 3 per 2. Sehingga di sini 3 log 1 per 3 akar 3 ini sama dengan 3 log 1 per pangkat 3 per 2. Atau sama dengan 3 log 3 pangkat min 3 per 2. Kenapa? Karena A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga N-nya berapa? Min 3 per 2. Jadi min 3 per 2 kita kedepanin dikali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Jadi min 3 per 2 kali 1. Hasilnya adalah min 3 per 2. Oke, kita lanjut contohnya lain. Mudah ya. Kita lihat contoh yang lain adalah 5 log 81. Ini 81 berarti tidak bisa jadikan 5 pangkat. 81 tuh nggak bisa gitu ya. Kita jadi pangkat yang lain apa selain 5. Di 81 itu adalah 3 pangkat 4. N-nya berapa? 4. Berarti 4,5 log 3. Udah selesai sampai di sini. Karena 5 log 3 belum dapat ditentukan, nanti kita masuk ke konsep yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat berikutnya. Nah, sekarang pangkatnya di A, di kirinya. Tadinya adalah di B-nya. Sekarang yang di kiri. Nah, berarti yang di kiri itu adalah 1 per M A log B. Nah, kenapa dapatnya A pangkat M sama dengan A pangkat M log B sama dengan 1 per M A log B? Kita coba di sini dengan yang sama dulu. Berarti A pangkat N log A sama dengan Y. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk bilang berpangkat, sehingga dia menjadi A pangkat N pangkat Y sama dengan A. A-nya ini ya, A ini. Jadi di sini bilang berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikaliin, berarti NY sama dengan A pangkat 1. Karena bilang pokoknya sudah sama, sehingga NY sama dengan 1. Y sama dengan 1 per N. Jadi sudah dapat oleh kita Y adalah 1 per N. Maka di sini A pangkat N log A sama dengan 1 per N. Apabila kita ubah bentuknya, ini masih sama dengan A pangkat N log A sama dengan 1 per N A log A. Apabila A-nya di dalam kita ganti numerusnya dengan B, A pangkat N log B berarti sama dengan 1 per N A log B. Nah, dari sinilah asal usulnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya dari konsep
A pangkat M log B sama dengan 1 per M A log B. 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log 2. Karena pangkatnya di kiri berarti 1 per M. Berarti 1 per 3. 2 log 2. Sama dengan 1 per 3 dikali 1. Sama dengan 1 per 3. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang lain. Nah, di sini 1 per 25. Berarti 1 per 25 itu adalah sama dengan 5 pangkat min 2. Kenapa? Karena 25 itu adalah 5 pangkat 2. Karena dia 1 per berarti 5 pangkat minus 2. Begitu. Log 5. Ini sama dengan 1 per min 2, 5 log 5. Sama aja dengan min 1 per 2 dikali 1. Minus 1 per 2. Begitu. Kita lihat contoh berikutnya. Akar 7 log 3. Akar 7 itu sama dengan 7 pangkat 1 per 2 log 3. Dimana N-nya berarti 1 per 2, berarti 1 per 2, 7 log 3. Sama dengan 1 dikali 2 per 1, 7 log 3. Sama dengan 2, 7 log 3. Boleh dikurung gitu. Karena tidak bisa nilainya, angkanya tidak sama antara bilangan pokok dengan numeriusnya. Apabila bilangan pokok dengan numeriusnya sama, berarti nilainya adalah 1. Oke, apabila kita gunakan, nah ini konsep yang sifat yang kelima. Nah di sini kita langsung aja, kalau kita gunakan cara yang tadi juga bisa mendapatkannya. Kalau pangkatnya di dalam numerius berarti di luar N. Apabila bilangan pokoknya berpangkat berarti 1 per M. Jadi 1 per M dikali N adalah N per M. A log B. Kita ambil contoh A. Ingat ya, N per M yang di dalam dipangkatkan dengan dibagi dengan yang di atas. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 log 128, berarti 2 pangkat 7. Ingat, di dalam bagi dengan yang di atas, berarti 7 per 2, 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti sama dengan 7 per 2. Oke, mudah ya, mudah. Kita next ke soal nomor B. Akar 1 per akar 5. Ingat, akar 5, 1 per akar 5. Berarti 1 per 5 pangkat setengah. Berarti dia 5 minus 1 per 2. Jadi pangkatnya yang minus. Dia berarti di sini 5, berarti ini sama dengan 5 min 1 per 2 log 125, berarti 5 pangkat 3. Ini sama dengan di dalam bagi dengan yang di luar, di atas, berarti 3 per min 1 per 2, 5 log 5. Ini kalau dibagi di bawah dibalik ya, berarti 3 dikali min 2 per 1 dikali 1 sama dengan minus 6. Begitu. Dan selanjutnya kita lihat yang contoh C. 9 log 3 per 2. Berarti 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sedangkan 32 tadi 2 pangkat 5, kalau pindah 2 pangkat minus 5. Di min 5 dibagi min 2 gitu. Jadi min 5 dibagi 2, 3 log 2 sama dengan min 5 per 2, 3 log 2. Karena tidak bisa, antara numerik dan bilangan pokoknya berbeda, maka cukup sampai di situ. Oke, kita untuk sifat yang kelima sudah, kita lihat sifat yang ke-6. A log A pangkat
A log B berarti sama dengan B. Kita lihat yang penting pangkatnya di sini harus sama. Gitu ya, hasilnya adalah B. Lihat contoh A. Pangkatnya sudah sama, berarti di sini pangkatnya sama, berarti sama dengan 5. Nah, di sini yang contoh B, ini 25, di sini adalah 5. Maka kita ubah, ingat ya, N A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Sehingga kalau N A log B berarti ini sama dengan A log B pangkat N. Berarti ini 25, berarti 5 pangkat 2 gitu ya. 5 log 10. Ini sama saja dengan 5 pangkat 2,5 log 10. Gitu. Nah, sesuai dengan NA log B, berarti 2-nya pindah ke 10 pangkatnya. Berarti di sini 5 pangkat 5 log 10 pangkat 2. Karena sudah sama, ini kan udah sama ya, berarti tinggal ininya aja begitu. Ini sama dengan, berarti sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ingat konsep ini. Oke, kita lihat yang C. 3 pangkat 9. Nah, sekarang berbeda lagi, berarti di atasnya yang 9. Kalau kita ingat kembali, A pangkat N log B, berarti ini kan sama aja dengan 1 per N A log B. Nah, tadi 1 per N A log B, ini kalau kita lihat merujuk ke rumus ini, berarti N-nya naik ke B. Maka di sini 1 per N-nya naik ke B, berarti sama dengan A log B pangkat 1 per N. Begitu. Nah, di sini berarti ini 3 pangkat 2 log 8. Sehingga ini sama dengan 3 pangkat 1 per 2 3 log 8. Sama dengan 3 pangkat 3 log 8 pangkat 1 per 2. Karena ini sudah sama, maka di sini sama dengan 8 pangkat 1 per 2, yaitu akar 8. Atau sama dengan 2 akar 2. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan berikutnya.